Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan proposal saya mengenai analisis penginputan data aplikasi Simolek berbasis web pada PT Jafarko Tanjung Badas. Jadi yang pertama yaitu latar belakang. PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2000. Kemudian PT Jafarko Tanjung Badas didirikan pada tanggal 4 Oktober 1984. PT Jafarko Tanjung Badas merupakan perusahaan pertama yang bekerja sama dengan Pertamina di Pulau Sumbawa ini. Dan sebelum Pertamina ini didirikan di Sumbawa, PT Jafarko sudah ada sebelumnya sehingga pengambilan bahan bakar minyak awalnya di Utan dan Ampenan. Pada tahun itu, PT Jafarko Tanjung Badas masih menjadi angkutan bahan bakar minyak. Dan pada saat ini pengantarannya ke PT Newmont dengan mengantar BBM yaitu premium dan solar. Dan pada saat itu PT Jafarko Tanjung Badas masih menggunakan dua kendaraan yang berwarna biru untuk industri-industri besar dan digunakan untuk pengantaran bahan minyak solar dan premium. Kemudian, objek laporan yang saya ambil yaitu menganalisa aplikasi Simolek berbasis web menggunakan metode kualitatif pada PT Jafarko Tanjung Badas. Alasan saya memilih topik penelitian yang saya ajukan ini karena saat saya melakukan observasi dan wawancara di PT Jafarko Tanjung Badas, aplikasi Simolek yang digunakan masih terkadang terjadi error pada saat penggunaannya. Jadi ini menjadi alasan saya untuk menganalisa aplikasi tersebut. Dan pusat dari aplikasi yang ada di PT Jafarko Tanjung Badas ini berada di Pertamina Surabaya. Sehingga jika aplikasi di bagian Pertamina Surabaya mengalami kendala, maka akan mengalami kendala pula di PT Jafarko Tanjung Badas. Maka inilah menjadi minat saya untuk membahas kendala yang terjadi pada aplikasi Simolek. Kemudian landasan teori. Yang pertama, pengertian analisis. Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Komarudin tahun 2001, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Kedua, menurut Sofyan Syarif Harahap tahun 2004, pengertian analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Kemudian menurut Goris Keraf, analisis diartikan sebagai sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian pengertian PT. Menurut Sujono Dirjosiswono, pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan dari perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya terbagi ke dalam saham dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian menurut HMN Purwosudjipto, pengertian PT adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dan badan hukum ini tidak disebut dengan persekutuan melainkan perseorang sebab modal dari badan hukum tersebut terdiri dari share atau saham yang dimilikinya. Kemudian menurut R. Ali Ridho, pengertian PT adalah sebuah bentuk perseorangan yang menjalankan perusahaan
didirikan dengan perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham yang para anggotanya bisa memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimiliki. Kemudian pengertian website. Menurut Arif 2011 A.28, pengertian website adalah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL atau Uniform Resource Locator yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. Kemudian, menurut Rohi Abdullah 2011.21, website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Kemudian, menurut Suwanto Raharjo, layanan web adalah salah satu internet yang paling banyak dipergunakan dibandingkan dengan layanan lain seperti FTP, Google, News, atau bahkan email. Kemudian itu pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah mengenai hal yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan teori dan landasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu menganalisis penginputan data aplikasi SIMOLEK berbasis web pada PT Jefarco Tanjung Badas. Kemudian, pendekatan yuridis normatif ini dilakukan agar dapat memperoleh pemahaman mengenai pokok pembahasan pada objek yang akan diteliti. Kemudian, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari kegunaan atau cara kerja dari objek yang diteliti secara langsung pada lapangan kegiatan, yang dimana proses ini pun dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi untuk mengolah dan menganalisis objek yang akan diteliti. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menurut pendapat Profesor Dr. Sugiono tahun 2010. 2010. Adapun dalam menggunakan metode ini yaitu untuk mendapatkan informasi secara lebih spesifik dan dapat terfokus kepada objek yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian, data dan informasi yang diperlukan. Pertama, data primer, kedua, data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data dari pengeluaran dan pemasukan LPG 3 kg yang terdapat pada aplikasi SIMOLEK. Kemudian, data sekundernya yaitu data-data mengenai nama-nama dari setiap pangkalan yang terdaftar di dalam PT Jefarco Tanjung Badas, baik yang mau mendaftar dan yang sudah lama, dan begitu pula dengan prosesnya. Kemudian, sumber data dan informasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain, menurut Loveland dalam Moleong 2013.2.157. Sumber data dan informasi akan diambil dengan mengumpulkan dokumen, melakukan observasi, melakukan wawancara, dan dokumentasi serta melakukan penelitian yang relevan. Kemudian, teknik pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data secara langsung. Yang pertama, melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung di PT Jefarco Tanjung Badas. Kemudian, observasi dengan mengadakan pengamatan langsung mengenai kondisi dan kegiatan yang ada di lokasi.
Kemudian dokumentasi dan data, dokumentasi dan mencatat data atau hasil ada pada pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan data secara tidak langsung, studi pustaka mencari dan mempelajari pustaka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan mencari referensi dari internet yang berhubungan dengan materi informasi semuanya yang akan dibahas. Kemudian, praktik dan aktivitas langsung pelaksanaan kegiatan terlibat secara langsung pada proses kegiatan ada di PTJ Farko atau Jumades. Kemudian, instrumen penelitian, alat yang digunakan dalam pengumpulan data informasi. Jenis-jenis alat yang digunakan yaitu laptop, Asus Aspir 3, smartphone, buku, dan pulpen. Kegunaan laptop untuk mengetik atau menyimpan laporan saat melakukan penelitian, smartphone untuk mendokumentasi kegiatan penelitian atau merekam suara di saat wawancara, buku dan pulpen untuk mencatat ulang kembali hasil wawancara atau data yang dikumpulkan. Dan ini adalah kuesioner dari penelitiannya. Dan kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Dan lokasi penelitian, kegiatan penelitian dilaksanakan di PTJ Farko Tanjung Madas, Jalan Cendrawasih nomor 148 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Dan jadwal pelaksanaan penelitiannya pun meliputi persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk pengiriman berkas ke Siakat, jadwal maksimal 2 bulan. Itulah penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.